Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya pagi hari ini? Ada sukacita, amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah menyertai kehidupan kami. Tuhan sudah memberikan kami kekuatan dan sukacita. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan memberikan kami kesempatan untuk beribadah bersama. Kau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami serahkan dalam tangan, dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku. Tak
kita sama-sama bangkit berdiri. Oh, bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Biar sukacita-Mu melawat setiap kami. Di dalam nama Yesus yang siap bersorak bersukacita buat Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita lebih lagi memuji namanya. Raja di atas segala raja. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk sukacita-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau terus melawat setiap kami, bahkan melalui firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Haleluya.
mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja antara kita. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja antara kita. Karena Roh Allah turut bekerja, karena Roh Allah turut bekerja, karena Roh Allah turut bekerja antara kita. Haleluya. Engkau hadir Roh Kudus, Kau menjamah kami. Haleluya. Haleluya. Tiada yang mustahil bagimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu pagi hari ini. Kami siap mendengar firman-Mu. Kau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Diberkati lewat pujian dan penyembahan yang senaikan tadi. Silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini hari adalah di mana hari kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saudaraku yang dikasih Tuhan,
Yesus setelah mati, pada hari ketiga dia bangkit. Pada hari ketiga dia bangkit, setelah dia bangkit 40 hari lamanya. Yesus bertemu dengan para murid. 40 hari lamanya Yesus menjumpai murid-muridnya. Mereka yang bimbang, mereka yang ragu, mereka yang cemas karena ditinggal oleh gurunya. Maka Yesus menjumpai murid-muridnya. Ada yang dijumpai di danau, ada yang dijumpai ketika dalam perjalanan menuju ke Emmaus. Lalu semua dipesan untuk mereka kembali ke Yerusalem. Dan setelah hari di mana Yesus menampakkan diri kepada seluruh murid-muridnya, maka Yesus terangkat ke surga. Hari ini kita memperingatinya, Yesus naik ke surga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus naik ke surga, sebelum dia naik, dia juga menyampaikan kepada para murid. Dia naik dengan tujuan apa? Ternyata di dalam Yohanes pasal 14 di sana, Yesus naik, dia berkata bahwa di sana banyak tempat. Karena di sana banyak tempat, maka dia naik dan menyediakan tempat. Buat siapa? Buat orang-orang yang percaya kepada dia. Pertanyaan saya adalah, kita ini apakah orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus? Ketika yes, ketika ya, maka Tuhan menyediakan tempat buat kita. Dan nanti pada saatnya, ingat, Yesus bukan naik lalu seterusnya dia di sana tidak kembali. Dia berjanji kalau nanti sudah selesai menyediakan tempat di sana, dia akan datang kembali ke dalam dunia ini. Sekarang dia naik. Tapi beberapa waktu kemudian dia berjanji, dia nanti akan datang kembali. Dia naik untuk menyediakan tempat bagi kita. Dia naik untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika dia naik. Karena itu apa yang harus kita jalani dalam kehidupan ini ketika Yesus sudah naik ke surga. Apa yang harus dialami oleh setiap para murid? Apa yang dialami oleh setiap kita orang percaya ketika Yesus naik? Biasanya kalau orang ditinggal oleh seseorang, baik itu berpergian dengan waktu yang cukup lama, dan lain sebagainya. Itu biasanya sedih, susah, apalagi ditinggalkan oleh mereka yang sedang pacaran, ditinggal oleh pacarnya. Langsung sedih, cemas, khawatir, takut, dan lain sebagainya. Demikian dengan para murid ketika ditinggal oleh gurunya naik. Mereka menjadi takut, mereka menjadi cemas. Tetapi perhatikan baik-baik, Tuhan mengatakan supaya mereka kembali ke Yerusalem. Mereka berkumpul kembali di sana. Karena itu buat kita orang yang percaya, apa yang kita mesti lakukan, apa yang kita mesti kerjakan ketika Yesus naik. Di mana kita sekarang menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yang harus kita kerjakan hari-hari ini adalah, bahkan dengan situasi bangsa seperti ini, banyak orang cemas, banyak orang takut, banyak orang gelisah. Seperti zaman pada waktu para murid, ketika ditinggal oleh Tuhan Yesus, ketika naik ke surga, semua pada kebingungan, semua pada melihat ke atas. Memang melihat keajaiban yang terjadi. Yesus naik. Tetapi perhatikan baik-baik. Buat kita sekarang sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Situasi yang ada saat ini, mari firman Tuhan datang kepada kita. Saya beri judul, lepaskan kekhawatiran. Lepaskan kekhawatiran dalam kehidupan kita. Mari kita membaca Yesaya 41 ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Mari kita buka bersama-sama. Mari baca bersama-sama. Saya tunggu sebentar Bapak Ibu untuk menyiapkan. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Sudah ketemu? Amin. Mari kita membaca bersama-sama. Yesaya 41 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Katakan amin. Amin, puji nama Tuhan.
Saya ulangi Bapak Ibu supaya kita bisa lebih jelas mengerti kenapa Tuhan katakan lepaskan kekhawatiran dalam kehidupan kita. Yesaya 41:10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara, lepaskan kekhawatiran kita. Lepaskan kecemasan kita. Lepaskan ketakutan kita dengan situasi yang sedang kita hadapi saat-saat ini. Kenapa lepaskan? Ada janji Tuhan. Kenapa lepaskan kekhawatiran? Kenapa lepaskan kecemasan? Kenapa lepaskan ketakutan ini? Ada janji Tuhan yang datang kepada kita. Orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Orang-orang dicintai oleh Tuhan. Orang-orang menjadi milik kepunyaannya sendiri. Orang-orang yang disebut adalah anak-anak Allah. Yaitu kita semua. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Ada janji Tuhan. Apa itu janjinya? Dikatakan begini. Oleh ayat ini. Yesaya 41:10. Janganlah takut. Itu janji Tuhan. Dia berkata jangan takut. Kenapa jangan takut? Sebab Tuhan menyertai kita. Saudara tahu siapa Tuhan yang menyertai kita? Nanti kita akan bahas lebih dalam. Tuhan menyertai kita. Maka Tuhan berkata jangan takut. Yang kedua dikatakan begini. Janganlah kamu bimbang. Tidak usah ragu, tidak usah cemas, tidak usah khawatir. Kenapa? Karena dikatakan begini. Aku ini Allahmu. Tuhan menyertai, yang mengatakan pun dia berkata, aku ini Allahmu. Tidak boleh bimbang selain dia adalah Allah kita. Dia juga yang akan meneguhkan kita. Dia juga yang akan menolong kita. Dia juga yang memberikan kemenangan. Dia memegang dengan tangan kanannya yang penuh dengan kemenangan itu. Kita dipegang oleh tangan Tuhan yang kuat. Karena itu jangan takut, jangan bimbang. Lepaskan semua ketakutan, lepaskan semua kekhawatiran, lepaskan semua kecemasan. Apa kuncinya? Untuk kita ini bisa melepaskan ketakutan. Tadi kita sudah pegang janji Tuhan. Bahwa Tuhan menyertai kita. Bahwa Tuhan itu membimbing kita. Dia Allah kita. Dia menuntun kita, dia menolong kita, dia meneguhkan kita. Dan dia memegang tangannya yang kanan itu memegang tangan kita. Di mana tangannya memberikan kemenangan kepada kita. Tangan yang membawa kemenangan itu memegang tangan kita. Maka kunci yang harus kita hadapi, kunci yang harus kita jalankan dalam kehidupan kita, yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita, yang harus kita gunakan adalah yang pertama, kenali dengan betul siapa Allah tadi yang berkata kepada kita. Yang berkata kepada saudara bahwa jangan takut, jangan bimbang. Siapa Allah itu? Mari kita kenali dengan betul. Kunci yang pertama adalah kenallah Allah kita dengan betul. Kata Bilangan pasal yang ke-23 ayat yang ke-19 sampai dengan 20. Bilangan 23 ayat 19 dan 20. Dikatakan begini. Allah bukanlah manusia. Sehingga ia berdusta bukan anak manusia. Sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya. Atau berbicara dan tidak menepatinya. Ketahuilah aku mendapat perintah untuk memberkati. Dan apabila dia memberkati, maka aku tidak dapat membalikkannya. Kenali Allah kita yang kita sembah. Kenali Allah kita yang kita sebut sebagai Tuhan. Kenali Allah kita yang kita sebut sebagai Bapa yang mulia. Bapa yang mulia, Allah yang kekal ini yang kita sembah sebagai Tuhan. Bukanlah Allah yang tidak menepati janji. Bukanlah Allah yang berdusta. Bukanlah Allah yang asal mengatakan saja. Tetapi dikatakan dalam ayat ini, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakannya berfirman dan tidak melakukannya. Artinya bahwa Allah yang kita sembah ini adalah Allah yang berbicara dan selalu ditepati.
selalu digenapi perkataannya, selalu digenapi firman-Nya. Selalu tepati setiap janjinya. Itu yang dilakukannya. Dan dia berkata akan memberkati kita. Dia berkata juga akan melakukan sesuatu yang luar biasa kepada kita. Di ayat yang ke-20 tadi dikatakan begini, ketahuilah aku mendapat perintah. Yesaya mendapat pesan, Yesaya mendapat perintah untuk menyampaikan kepada bangsa Israel. Hari ini juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu, semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan, milik kesayangan Allah sendiri di sana, bahwa Allah memberikan perintah, Dia akan memberkati kita semua. Amin. Puji nama Tuhan. Dan kalau Allah memberkati, tidak ada yang bisa membalikkannya. Itu makanya ayat ini menjadi pegangan dalam hidup kita. Jangan takut. Kalau Allah yang berbicara, Allah akan menggenapinya. Amin. Kasih tepuk tangan buat Allah yang menggenapi semua perkataannya dalam kehidupan kita. Haleluya. Allah yang kita kenal harus betul-betul kita kenali secara pribadi. Siapa Allah yang mengatakan bahwa Allah itu akan memberkati kita? Siapa bahwa Allah itu yang menjamin dan berjanji kepada kita akan di sana membuat kita tidak takut, membuat kita tidak bimbang. Ternyata yang pertama adalah Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Artinya bahwa Allah yang menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Dia menciptakannya yang tidak ada menjadi ada. Itu yang pertama. Alasannya kita harus mengenali Allah kita. Dalam perkataannya bahwa Dia adalah Allah kita. Allah yang mengatakan jangan takut dan Allah yang mengatakan jangan bimbang. Karena Dia yang menciptakan langit dan bumi. Yang kedua adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Dia Allah yang memilih Abraham untuk menjadi milik kepunyaannya. Dan Abraham sangat meninggikan dia. Kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, dia selalu mengangkat korban persembahan kepada Allah. Karena itu Allah di sana disebut sebagai Allah Abraham. Anaknya Abraham pun dikatakan Ishak, dia pun sama seperti bapaknya memuliakan Allah. Yakub pun juga muliakan Allah. Disitulah bahwa Allah yang kita sembah ini adalah disebut Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Itu yang menyertai kita. Dan siapa kita? Kita ini adalah keturunan Abraham. Amin. Beberapa waktu lalu saya pernah sampaikan itu. Bahwa kita ini keturunan Abraham. Siapa? Karena kita orang percaya kepada Kristus. Orang yang mendapatkan janji daripada Tuhan. Menerima berkat daripada Tuhan. Yang ketiga. Bahwa siapa Allah yang harus kita kenali dengan betul. Ternyata Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang menyelamatkan bangsa Israel. Kembali ketika bangsa Israel dibawa keluar dari tanah perbudakan, dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Di sanalah Allah menyatakan kuasanya ketika bangsa ini diperhadapkan dengan satu tantangan di depan. Maju kena, mundur pun kena. Maju berhadapan dengan Laut Teberau yang dalamnya luar biasa. Ombaknya begitu kencang, luar biasa dahsyatnya. Tidak bisa untuk melewati ke sana. Kalau toh mundur di belakang dikejar oleh tentara Mesir. Pasukan berkuda, pasukan elit Mesir. Maka maju kena, mundur pun kena. Tidak bisa kemana-mana. Tapi Allah menyelamatkan bangsa Israel, kemudian Laut Teberau itu terbelah dan bangsa Israel melewatinya. Tidak ada satupun bangsa Israel yang ketinggalan dan mati. Semua barang-barang dibawa semua sampai di tepi sebelah. Tetapi seluruh pasukan Mesir, mereka dilipas habis oleh gelombang Laut Teberau. Dan bangsa lain pun mengatakan ketika akan berhadapan dengan bangsa Israel, mereka berkata begini, waduh bangsa Israel yang kita hadapi, itu dia punya Allah. Masih ingatkah bahwa Allahnya orang Israel adalah Allah yang membelah Laut Teberau. Yang menutupkan kembali Laut Teberau sehingga orang-orang Mesir semua hanyut dan mati di sana. Tentara-tentara Mesir menjadi mati di sana. Pasukan berkuda Mesir mati di sana. Allah yang kita punya, kita kenali di situ. Adalah Allah yang disembah oleh bangsa Israel, adalah Allah yang menyelamatkan bangsa Israel. Dan hari ke hari di mana Allah pun memelihara bangsa Israel. Tiang awan dan tiang api diberikan di sana untuk melindungi, menjagai bangsa Israel di siang hari, tiang awan, di malam hari tiang api. Yang berikutnya dikatakan bahwa Allah yang kita kenal ini, kenali betul. Siapa Allah itu? Ternyata Allah yang kita kenal ini yang memilih kita menjadi percaya kepada Kristus adalah Allah yang menebus dosa kita. Allah yang menebus dosa-dosa kita. Itu penebusan dosa adalah berkat yang luar biasa. Semua orang mencari keselamatan.
Semua orang bisa mencari kehidupan yang kekal. Semua orang ingin mendapatkan masuk surga. Tapi Alkitab berkata, Yesus Allah yang kita kenal. Allah yang datang sendiri ke dalam dunia menjadi manusia. Yesus Kristus namanya. Dan itulah yang menebus dosa setiap kita. Tidak peduli kita punya dosa seberapa. Bagi Kristus semua dosa sudah dihapus di atas kayu salib. Lewat kematiannya, Yesus sudah mati untuk dosa-dosa kita. Lewat kebangkitannya, orang-orang yang percaya terima kehidupan yang kekal. Sekarang Yesus naik ke surga, maka Dia menyediakan tempat buat setiap orang yang percaya, yaitu kita di tempat ini. Allah yang kita sembah, Allah yang kita puji, yang mengatakan jangan takut, yang mengatakan jangan bimbang adalah Allah yang menyelamatkan diri kita. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang menyelamatkan kita dari dosa. Yang menebus kita dari dosa. Yang berikutnya adalah Allah yang sanggup menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Tadi saya awal sudah sampaikan, Dia menciptakan langit dan bumi. Berarti Dia bisa menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Apa yang tidak mungkin bagi Dia? Semuanya mungkin. Kenali Dia dengan betul. Yang berikutnya, bahwa Allah yang memberikan Roh Kudus-Nya bagi kita. Ketika Yesus naik, sebelum Yesus naik, Dia berpesan kepada para murid. Dan Dia berkata, tinggallah di Yerusalem. Tunggu janji Bapa di sana. Bahwa engkau akan dibaptis dengan air oleh Yohanes. Tetapi ada yang akan datang dan membaptis engkau dengan Roh Kudus. Maka Dia yang akan menurunkan Roh Kudus. Bapa ini akan menurunkan Roh Kudus kepada kita. Dia menyampaikan janji itu. Allah yang kita kenali, Allah yang memberikan Roh Kudus kepada setiap kita. Yang menjadikan kita kuat. Seperti beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan kepada Bapak Ibu. Ada kekuatan yang baru. Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Yang berikutnya, siapa Allah ini yang harus kita kenali adalah ternyata Dia yang naik ke surga dan menyediakan tempat buat kita. Tadi awal saya sudah sampaikan banyak di sana. Menyediakan tempat buat kita. Yang berikutnya, bahwa Allah yang memelihara seluruh kehidupan kita baik sekarang maupun yang akan datang. Amin. Allah yang menjamin hidup kita untuk masa sekarang maupun juga untuk yang akan datang. Masa di mana kita hidup di dunia ini maupun juga masa di mana kita setelah mengalami kematian. Atau masa di mana ketika Yesus datang kedua kali. Di situ kita akan menikmati tempat yang disediakan oleh Bapa. Oleh Yesus yang telah naik ke surga ini. Jangan khawatir, lepaskan kekhawatiran. Jangan cemas, lepaskan kecemasan. Jangan takut, lepaskan ketakutan. Sebab Allah yang berbicara kepada kita, Allah yang mengatakan kepada kita, Allah yang menyampaikan kepada saudara. Supaya saudara tetap tidak bimbang dan tidak takut, tidak perlu khawatir. Dia Allah yang luar biasa untuk kita. Wow, dahsyat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kenali Allah kita, itu yang pertama. Nah kalau kita sudah mengenal Allah kita, saya yakin, saudara, kalau Allah yang berbicara kepada kita, kita tahu bahwa ternyata yang berbicara ini bukan main-main. Ternyata yang berbicara ini orang yang punya kuasa. Saudaraku, saya kasih contoh. Ya toh? Kalau saya ini punya uang di dompet, itu penuh, ratusan ribu. Kemudian saya mengajak anak kecil, ketika anak kecil itu habis lari, lalu dia ini haus. Selain haus, lapar juga. Apa yang terjadi? Ketika saya ajak, ayo nak. Ya itu kan. Lalu saya sudah kasih tahu, ini dompet saya, isinya sekian ratusannya. Wah, dia pasti senang. Lalu saya katakan begini, sekarang kamu haus? Haus, Om. Kamu lapar? Iya Om, lapar. Kalau haus dan lapar, ayo sekarang kita mampir ke warung. Nanti Om yang bayar. Dan saya yakin ketika dia pergi warung, dia dipersilakan. Mau minum apa, mau makan apa. Saya mau minum ini, saya mau makan ini. Nah pasti dia tanya begini, Om boleh tambah? Boleh, enggak apa-apa silakan. Kalau hanya beli air minum, es, kemudian juga makan 1 mangkok atau 2 mangkok. Kalau dia lihat dompet saya tadi isinya ratusan ribu sekian banyak, saya yakin dia tetap tenang dan sukacita. Dia tidak akan takut, pasti akan dibayari.
dia akan bersuka cita. Kekhawatirannya hilang, kecemasannya hilang, hausnya pun hilang, laparnya juga hilang. Kenapa? Karena yang mengajak ini om yang punya uang. Om yang membawa duit di sana lalu dibayari. Dan betul memang dibayari. Seperti tadi Allah yang memanggil kita adalah Allah yang mengatakan jangan takut, jangan bimbang. Itu karena Allah yang berkata dan selalu menggenapi setiap perkataannya. Seperti yang saya contohkan tadi dengan apa yang saya lakukan, yang saya sampaikan. Maka tidak bimbang dan tidak ragu dan tidak takut di sana. Nah, itulah kalau kita mengenali Allah kita. Yang kedua sekarang. Yang kedua Bapak Ibu. Muliakanlah dia lebih dari segalanya. Artinya taruh dia lebih utama di dalam kehidupan kita. Muliakanlah dia lebih daripada yang lain. Daripada segala-galanya. Matius 6 ayat 33. Ayat ini sangat populer. Ayat ini Bapak Ibu sudah kenal. Saya percaya gak usah buka Alkitab sudah hafal. Ya kan? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dalam ayat sebelumnya ada banyak orang bingung, ada banyak orang khawatir. Perikop ayat ini judulnya kekhawatiran. Dalam Matius pasal 6 ini bicara tentang kekhawatiran. Sampai di ayat yang ke-33 ini ditemukan bahwa tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Di ayat sebelumnya, Bapak tahu betul, Bapak mengerti betul tentang apa yang dicari oleh manusia. Tentang apa yang dibutuhkan oleh orang-orang yang percaya demikian juga. Bapak tahu betul akan hal itu. Apa yang sedang dicari dalam dunia ini. Apa yang dibutuhkan dalam dunia ini. Tetapi buat kita muliakanlah Tuhan saja. Muliakanlah Tuhan. Utamakan Tuhan dalam kehidupan kita, keluarga kita, usaha dan pekerjaan kita. Maka di sana Tuhan akan tambahkan semuanya. Muliakanlah Tuhan. Lebih dari segala-galanya. Mari hari-hari ini setelah kita mengenal Tuhan, tahu betul bahwa Dia sanggup melakukan segala perkara yang luar biasa dalam hidup kita, maka sekarang muliakan Dia. Muliakan Dia. Muliakan Dia. Maka di situ Tuhan akan berikan semua yang kita cari. Muliakan Dia. Penting dalam kehidupan ini. Muliakan Dia dalam seluruh kehidupan kita. Sanjung Dia senantiasa. Tinggikan Dia senantiasa. Bapak Ibu, ketika seseorang dipuji, pertama mereka bisa tersenyum. Menandakan satu sukacita. Tetapi lebih daripada itu, apa yang diperlukan oleh orang yang memuji, orang yang dipuji ini, dia pun akan gampang memberikan. Demikian juga dengan Allah kita. Muliakan Dia, puji, agungkan, tinggikan Dia. Maka apa yang dipunyai oleh Allah akan diberikan kepada kita. Akan ditambahkan kepada kita. Yang kedua, kuncinya adalah muliakan Tuhan. Yang ketiga, apa kunci yang ketiga? Supaya kita ini lepas dari kekhawatiran. Yeremia pasal 17 ayat 7 dikatakan begini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ketika kita sudah mengenal Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa, dahsyat dan mampu melakukan segala sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Lalu kita muliakan Dia, yang berikutnya andalkan Dia dalam segala sesuatu. Andalkan Dia dalam segala urusan kita. Dahulukan Tuhan, andalkan Dia kalau kita melakukan apa-apa. Aku tidak punya kemampuan kalau tidak bersama dengan Allah. Aku tidak punya kekuatan kalau tidak bersama dengan Roh Kudus. Aku tidak bisa mengerjakan apa-apa kalau tidak bersama dengan Allah yang telah menyatakan dalam hidup kita. Andalkan Dia. Dahsyat luar biasa, saudara. Ketika Petrus bersama dengan teman-temannya, lalu Yesus ikut di dalam perahu itu. Petrus dengan teman-temannya mulai bertolak ke tengah. Lalu mereka mulai melaut di tengah laut. Tetapi Yesus tidak diajak bicara. Yesus didiamkan di sana. Lalu yang dikerjakan oleh Yesus apa? Yang dikerjakan oleh Yesus. Yesus ambil di buritan kapal. Lalu dia tidur di sana. Ketika dia di buritan kapal dan dia tidur di sana. Maka terjadi kegoncangan. Di mana kapal diterjang oleh gelombang yang besar. Diterjang oleh badai di sana.
Nah, di situ mulai mereka ketakutan. Dia mulai bingung, wah ini bagaimana. Mereka mulai cemas, mereka mulai bimbang, mereka mulai ragu, mereka mulai khawatir. Mereka takut untuk mati, tenggelam di sana. Tapi ada salah satu para murid yang ingat akan Yesus. Kemudian dia pergi kepada Yesus, dia cari Yesus ada di mana. Ternyata Yesus ditemukan di buritan kapal dengan tidur. Lalu bangunkan, guru, engkau tidak tahu bahwa kami semua akan binasa. Kami semua akan tenggelam diterjang oleh badai. Lalu Yesus bangun dan dia muncul di sana. Dan Yesus berkata begini, angin dan danau, tenanglah. Apa yang terjadi? Angin dan danau itu menjadi teduh sekali. Saudaraku, persoalan yang muncul saat ini, banyak orang ketakutan, banyak orang kecemasan. Tidak hanya mereka yang di dalam kehidupan sehari-hari yang apa yang mereka makan saja. Tidak, tetapi justru mereka juga sebagai pengusaha juga mengalami kebingungan akan ini. Mereka yang bekerja pun kebingungan akan hal ini semua karena banyak mereka yang kena PHK dan lain sebagainya. Pemerintah juga menghadapi situasi seperti ini. Makin hari makin bertambah orang-orang dirumahkan dan di PHK. Kegoncangan ekonomi mulai terlihat di sana. Orang-orang yang jual sepi terlihat di situ. Kenapa? Karena banyak mereka tidak keluar dari rumah. Daya beli sudah mulai menurun dan lain sebagainya. Tapi ingat di sini Bapak Ibu. Poin yang ketiga, kunci di mana kita ini bisa tidak khawatir, kita ini tidak cemas, kita tidak bimbang, kita bisa melepaskan semua kecemasan, yaitu andalkan Tuhan. Seperti teman-teman Petrus dan Petrus yang ada di perahu itu. Ketika diterjang oleh gelombang, diterjang oleh ombak yang dahsyat, oleh angin yang begitu kencang dan ingin menenggelamkan perahu mereka. Tapi ketika mereka panggil Yesus, lalu Yesus berdiri di kapal itu dan menghardik angin dan badai itu. Lalu yang terjadi apa? Angin dan badai itu menjadi teduh sekali. Selesai persoalan. Andalkan Yesus. Karena dia yang bisa melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang tidak bisa kita kerjakan, dia bisa mengerjakannya. Ayat yang ke-8 dari Yeremia 17 ayat 7 dan 8 tadi dikatakan begini, ayat 8, ia akan seperti pohon yang ditanam tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kalau orang itu mengandalkan Tuhan. Kalau orang itu mempersilahkan Tuhan untuk melakukannya. Dia seperti pohon ditanam tepi aliran air. Yang merambatkan akar-akarnya ke batang-batang air. Kemudian daunnya tidak pernah layu. Tetap subur daunnya. Lalu pada musimnya dia akan menghasilkan buah. Nah saya percaya. Situasi yang ada sekarang ini. Bahwa kita ini andalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Memang kita tutup mata. Kita andalkan Tuhan. Yes Tuhan. Rasanya kita mendapatkan sesuatu yang sudah kita terima. Tapi begitu kita buka mata, belum. Yes Tuhan ada pemulihan. Buka mata, belum. Tapi jangan putus asa. Terus andalkan Tuhan, terus panggil nama Yesus, panggil nama Yesus, serukan nama Yesus. Maka dia sanggup untuk melakukan pemulihan atas bangsa ini, pemulihan atas keluarga rumah kita, pemulihan atas usaha pekerjaan kita, pemulihan atas studi bagi anak-anak kita, pemulihan atas masa depan kita semua. Andalkan Tuhan, jangan andalkan kekuatan kita. Dalam ayat yang kelima, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Saat-saat seperti ini, andalkan Tuhan. Maka Tuhan yang akan memulihkan kita. Yang keempat, yang terakhir. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Ini kunci. Setelah kita mengenal Tuhan yang kita sembah. Kemudian yang kedua tadi, bahwa kita harus memuliakan dia senantiasa. Yang ketiga, kita andalkan dia. Maka sekarang serahkan semua. Kalau kita sudah andalkan Tuhan, serahkan semua. Kembali ketika Petrus dengan teman-temannya ada di atas perahu. Dan ketika sudah meminta Yesus ada, melibatkan Yesus dan mengandalkan Yesus. Mereka semua tenang, mereka semua diam. Yesus yang berdiri dan Yesus mengatakan, tidak ada yang mereka merepoti Yesus, tidak ada yang mereka merecoki Yesus, tidak ada. Tapi mereka memberi kesempatan Yesus untuk melakukan. Demikian dengan kehidupan kita hari-hari ini. Mari
yang kita kerjakan sekarang, selain kita mengandalkan Tuhan, maka serahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan. Serahkan kecemasan kita kepada Tuhan, serahkan ketakutan kita kepada Tuhan. Mazmur 55 ayat yang ke-22. Mazmur 55 ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Tidak untuk selama-lamanya orang benar itu dibiarkan goyah. Bapak Ibu, mungkin hari-hari ini kita sedang goyang. Mungkin hari-hari ini kita sedang diterpa gelombang. Mungkin hari-hari ini kita sedang dalam kecemasan ketakutan. Sekarang serahkan semua kepada Tuhan. Maka Alkitab berkata, pemazmur berkata, tidak selama-lamanya. Alkitab berkata, tidak selama-lamanya orang benar itu akan dibiarkan goyah. Dan Tuhan akan berikan kekuatan kepada kita. Karena itu serahkan sama Tuhan, itu kuncinya. Serahkan kepada Tuhan segala kekhawatiranmu. Serahkan kepada Tuhan segala kecemasanmu. Serahkan kepada Tuhan segala ketakutanmu. Serahkan di sana. Ya kan? Serahkan kepada Tuhan. Di dalam Matius pasal yang ke-6 34 berkata begini. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Serahkan kepada Tuhan segala kekhawatiran kita. Ini kunci di mana kita dipulihkan oleh Tuhan. Ini kunci di mana kita lepas dari segala kekhawatiran dan kecemasan. Serahkan kepada Tuhan. Kalau ini ada pada kita, yakin dan percaya, Indonesia dipulihkan. Serahkan kepada Tuhan. Indonesia Tuhan, kami bawa kepadamu. Kami serahkan kepadamu Tuhan, untuk pemulihan atas Indonesia. Kami percaya, badai COVID-19 selesai. Tuhan, ekonomi bagaimana Tuhan? Hari-hari ini usaha kami mengalami kelesuan. Serahkan kepada Tuhan, Tuhan ini usaha yang kau percayakan pada kami untuk kami kembangkan. Maka yakin dan percaya Tuhan turun tangan. Lalu Tuhan akan memberkati kepada Bapak Ibu Saudara. Tuhan pekerjaan. Dengan situasi hari-hari ini Tuhan. Aku kehilangan pekerjaan. Serahkan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan membuka jalan untuk memberikan pekerjaan buat saudara. Dan saudara akan diberkati luar biasa. Ketika mereka yang studi Tuhan, hari ini kami tidak bisa sekolah Tuhan. Karena situasi seperti ini. Serahkan kepada Tuhan. Satu kali pasti kembali bisa sekolah seperti biasa. Demikian juga dengan pelayanan hari-hari ini, saudara. Kegiatan-kegiatan gereja, serahkan kepada Tuhan. Semua Tuhan yang akan melakukannya. Semua Tuhan yang akan mengerjakannya. Maka kembali akan bangkit gereja-gereja Tuhan. Akan bangkit gereja Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Ketika kita serahkan semua kekhawatiran ini kepada Tuhan. Mari, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Lepaskan semua kekhawatiran kita. Dengan jalan kita kenali Allah kita. Andalkan Tuhan. Berikan Dia yang terutama dalam hidup kita. Muliakan Dia senantiasa dalam segala hal. Dan serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Yesus sudah naik. Dan Dia juga menyediakan tempat buat kita. Untuk masa yang akan datang. Hari-hari ini Yesus menyertai kita. Hari-hari Yesus bersama dengan kita. Roh-Nya yang kudus akan dicurahkan kepada kita. Dan memberi kekuatan kepada kita. Menghibur kita. Menguatkan kita. Tetapi Yesus pun juga memberikan jaminan untuk masa depan. Bahwa Dia naik menyediakan tempat buat kita. Selalu satu kali kelak nanti Dia akan turun kembali. Ketika tempat yang disediakan selesai. Dia akan menjemput kita. Naik ke awan-awan. Menjemput kita menikmati tempat yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Hari ini kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Darahnya itu menjadi bukti bahwa Dia telah menyelesaikan semua kesusahan kita. Semua persoalan masalah kita. Semua kecemasan kita. Ketika Yesus di atas kayu salib Dia berkata, sudah selesai. Maka selesai sudah segala persoalan kita hadapi. Panggil nama Yesus, maka Yesus selesaikan semuanya di sana.
Yesus naik pergumulan kita untuk masa depan. Pergumulan kita untuk hari-hari di mana apa yang kita harus jalani dengan situasi seperti ini. Lepaskan kecemasan, lepaskan kekhawatiran, andalkan Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Maka Tuhan yang akan melakukannya. Roh Kudus diberikan kepada kita, diberikan kepada Bapak. Itu yang memberikan kekuatan, itu yang menghibur, itu yang menolong kita semua. Sementara Yesus naik dan Dia menyediakan tempat untuk kita. Masa depan kita sudah dijamin oleh Kristus. Dia naik menyediakan tempat buat kita. Bersyukurlah kita bahwa kita disediakan tempat oleh Tuhan. Lewat kematian, kebangkitan, dan naiknya Kristus, masa depan orang percaya semua sudah terjamin. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Mari bersama siapkan roti dan anggur perjamuan. Dan kita akan masuk untuk menikmati tubuh dan darah Kristus pada pagi hari ini. Kira lama sikiri bidara lamo. Ira lama rama lama rama takara lama sikiri bidara lama rama. Ira lama rama lama rama takara lama sikiri bidara lama lama sikiri bidara lama rama. Sudah siap semua Bapak Ibu untuk roti dan anggur perjamuan? Mari bersama-sama kita pegang roti lebih dahulu. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Bapak Ibu bangkit berdiri. Mari sekarang. Kira lama sikiri pinara lamu. Yara lama rama lama takara lama sikiri pinara lama takara lama sikiri pinara lama rama lama. Oh rabala para rama lama sikiri pinara lama rama lama lama. Kira lama rama lama rama tundukkan diri saudara. Siapkan hati untuk menerima perjamuan yang kudus ini. Kira masikini mira lama takara lama sikiri pinara lambo rama lama rama lama rama takara lama sikiri bara. Ina rama lama rama sikiri pinara lama rama lama rama lama 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 sikiri pinara lama rama lama. Ina rama takara lama sira para lama rama lambo. Haleluya haleluya haleluya. Oh rama lama sidi pinara lambo. Terpujilah Engkau Tuhan. Sekali lagi undang Bapak Ibu bangkit berdiri, dengarkanlah firman Tuhan. Bapa di surga, kami memasuk perjamuan-Mu yang kudus. Kami akan menikmati tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Setiap firman yang kami dengar, hari-hari yang kami jalani penuh dengan ketakutan dan kecemasan, kekhawatiran. Tapi biarlah firman-Mu hari ini yang kami dengar. Kami harus melepaskan kekhawatiran, menaruh segala kekhawatiran dari hidup kami di dalam kaki-Mu ya Tuhan. Kepada satu nama Yesus Kristus Tuhan. Engkau yang menyelesaikan semuanya. Karena itu Bapa di surga, meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan sekarang Tuhan, kami menikmati tubuh dan darah-Mu. Dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya. Dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tubuh Kristus dipecahkan untuk kita semua. Dan kita akan nikmati. Itu akan menyatu dengan tubuh kita. Dan akan menjadi kekuatan bagi kita. Segala kecemasan sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Kuralama sikiri pidalamu. Inaramatakan arama sikiri pidala para balama sikiri. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan ini adalah merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari makan dengan percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya siapkan cawan. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dosa kita sudah diampuni oleh Allah yang kita kenali sebagai Tuhan, sebagai Bapa. Oleh darahnya semua dosa kita disucikan. Oleh darahnya kita layak menerima janji daripada Bapa. Oleh darahnya kita layak untuk menerima tempat yang disediakan oleh Yesus ketika dia naik ke atas ke surga di sana. Angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Segala penderitaan, segala kekhawatiran dan kecemasan sudah dilepaskan oleh kuasa darah Yesus. Damai sejahtera sukacita turun kepada setiap kita. Sekarang dengarkan firman Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Amin.
Mari kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ora masikiri piralamu. Ida lamara malamara malatakara lama sikiri piral. Ora bakala masikiri piralamar. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu yang sudah kami nikmati menyatu dalam tubuh kami. Maka segala kekhawatiran kecemasan mulai hari ini kami taruh di bawah kaki-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Sehingga segala kecemasan berlalu daripada kami. Maka segala yang baik Tuhan berikan pada kami. Berkat Engkau curahkan kepada kami. Pemulihan Kau curahkan kepada kami. Anugerah Kau limpahkan kepada kami. Berkat Kau limpahkan kepada kami. Hikmat Kau limpahkan kepada kami. Segala usaha bagi umat-Mu dibuat berhasil. Segala pekerjaan-Mu dibawa naik dalam nama Yesus. Dan juga studi bagi anak-anak-Mu diberkati. Dan mereka bisa berhasil menjadi orang-orang yang dipenuhi dengan hikmat daripada Tuhan. Dan setiap umat-Mu juga menerima pertolongan Tuhan. Bahkan virus COVID-19 ini akan berlalu dari negeri kami Indonesia. Dalam nama Tuhan Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur Tuhan. Kami serahkan semua kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya percaya Bapak Ibu diberkati dengan firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini. Ini hari di mana Tuhan yang telah naik ke surga. Sebelum Dia naik, Dia menjanjikan untuk memberikan janji Bapa, yaitu menurunkan Roh Kudus kepada setiap anak-anaknya. Dan setiap kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah anak-anaknya, siap untuk menerima janji daripada Bapa, yaitu terima Roh Kudus. Dan saya percaya ketika Petrus menerima Roh Kudus, Petrus berani untuk bersaksi. Petrus menjadi orang yang dipakai Tuhan yang luar biasa, dapat kelengkapan yang luar biasa. Ketika Bapak Ibu merindukan Roh Kudus datang kepada Tuhan, katakan bahwa aku ini adalah anak-Mu Tuhan, siap untuk menerima janji-Mu, siap untuk menerima Roh-Mu yang kudus dalam hidup kami, untuk kami bisa berkata-kata, untuk kami bisa memberitakan kabar baik-Mu, untuk kami bisa menjadi saksi dimanapun kami berada. Mari bersama-sama dengan saya Bapak Ibu, angkat tangan saudara. Katakan bersama dengan saya, Bapa, aku rindu baptisan Roh Kudus-Mu yang Engkau janjikan sebelum Engkau naik Tuhan Yesus. Baptis kami dengan Roh-Mu yang kudus sebagai anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan sekarang saya berdoa untuk Bapak Ibu, Tuhan, mereka yang rindu, mereka yang haus akan Roh-Mu, baptis mereka, karena hanya Engkau yang membaptis mereka, orang-orang percaya dengan Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Kristus, kami percaya Tuhan, urapan-Mu turun, Roh-Mu turun, membaptis setiap umat-Mu, membaptis setiap milik kepunyaan-Mu, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mari bersama-sama siapkan hati untuk menerima curahan daripada Roh Kudus. Dia hadir di tengah-tengah kita, hadir di sini bersama dengan kita. Katakan bersama dengan saya, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Dari awal katakan sama-sama, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Katakan bersama-sama, Roh Kudus, Roh Kudus
di sini, mengalir di bait suci. Katakan perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut berkatakan bersama-sama, tiada yang mustahil, mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Siapkan hati untuk menerima pencurahan Roh Kudus. Siapkan hati untuk menerima baptisan daripada Roh Kudus. Mari bersama-sama dengan saya, katakan dengan sepenuh hati, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, Roh Kudus hadir di sini. Mari Tuhan, jamah setiap umat-Mu mengalir di bait suci. Perkara ajaib terjadi, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Sungguh tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, tiada Roh Allah turut, karena Roh Allah, karena Roh Allah turut, karena Roh Allah, karena Roh Allah turut bekerja, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari bersama-sama yang sudah bisa berbahasa roh, sama-sama kita berbahasa roh. Haleluya, haleluya. Oh, dia malam-malam masih bicara labu, tidak malam-malam masih bicara labu. Tuhan, baptis mereka yang membutuhkan roh daripada-Mu. Baptis mereka, anak-anak-Mu, dan janji-Mu Engkau genapi atas anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus, terima
dengan saya. Berkata-kata, sembah Dia dengan bahasa yang Tuhan beri. Haleluya, haleluya. Kita bala-bala masih di binalamu. Kita bala-bala masih di binalamu. Di dalam masih di binalamu. Haleluya, haleluya. Rabala masih di binalamu. Shanara manala masih di binalamu. Haleluya, haleluya. Sharamala masih di binalamu. Shabara bala bara manala mata kapana lama masih di binalamu naramu. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus di mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus di Kami percaya Tuhan, Roh Kudus mengalir dalam kehidupan kami. Dengan apa yang kami terima daripada-Mu, memberikan kekuatan kepada kami, memberikan keberanian kepada kami, keteguhan kepada kami, untuk menjalani kehidupan kami sebagai orang yang percaya, dan menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami, dimanapun kami berada. Kan manapun kami pergi Tuhan, Engkau bersama dengan kami. Karunia-karunia Engkau nyatakan atas setiap kami anak-anak-Mu. Karunia-karunia Roh Kudus Engkau nyatakan kepada setiap umat-Mu Tuhan. Sehingga setiap umat-Mu sungguh menjadi umat yang berguna, menjadi umat yang menjadi berkat, menjadi umat yang menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun berada di dalam nama Yesus. Oleh karena Roh Kudus lewat perkataan, lewat perbuatan, lewat seluruh kehidupan ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya keluarga-keluarga dipenuhi dengan Roh Kudus, pribadi-pribadi dipenuhi dengan Roh Kudus, maka akan terus menjadi berkat dimanapun berada dan kemanapun pergi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya kami terus merindukan Roh-Mu memenuhi seluruh hidup kami. Hari kesehari yang kami jalani Tuhan. Di masa-masa Pentakosta ini kami percaya Tuhan, damai sejahtera-Mu turun atas kami. Roh Kudus penghibur itu ada dalam kehidupan kami Tuhan. Menguatkan, meneguhkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami percayakan hidup kami dalam tangan kasih dan kuat kuasa-Mu. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami pada siang hari ini Tuhan, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan kami juga berdoa untuk bangsa kami yang kami cintai. Indonesia yang kami sayangi ini Tuhan. Indonesia juga adalah milik kepunyaan-Mu. Indonesia juga rindu memuliakan Engkau. Hadirlah Engkau Tuhan atas Indonesia. Lawatlah Indonesia Tuhan. Jamah Indonesia. Ulurkan tangan-Mu untuk Indonesia. Untuk menolong Indonesia atas pemulihan bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kiranya berkat-Mu turun atas Indonesia. Kami arahkan tangan kami untuk Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan, dari Pulau Miangas sampai dengan Pulau Rote, kami arahkan tangan kami di dalam nama Yesus. Roh Kudus turun atas Indonesia, melawat dan menjamah Indonesia, memulihkan Indonesia dalam nama Yesus, memberikan ketentraman, memberikan damai sejahtera, memberikan kenyamanan atas seluruh rakyat Indonesia. Kami juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa yang Kau tetapkan untuk memimpin bangsa kami Indonesia Tuhan. Berkati Tuhan presiden dan wakil presiden. Berkati menteri dan jajarannya Tuhan. Berkati juga Tuhan
aparat pemerintah, gubernur, wali kota, bupati Tuhan, camat, lurah, RW dan RT Tuhan. Berkati mereka yang di LKMD, berkati juga mereka yang di jajaran keamanan Tuhan, Babinsa, Babinkamtibmas Tuhan, maupun juga Tuhan TNI dan Polri seluruhnya. Engkau memberkati, Engkau memberi kekuatan, memberikan perlindungan kepada mereka semua. Terima kasih untuk seluruh jajaran yang ada. Kami serahkan kepadamu Tuhan. Biarlah Indonesia dalam damai sejahtera-Mu, Indonesia dalam ketentraman daripadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami yakin bangsa kami boleh dilalukan dari semua badai yang ada. Bangsa kami dilalukan dari bencana yang ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Dan kami serahkan kehidupan kami, keluarga demi keluarga, di dalam tangan kasih dan kuat kuasa-Mu. Engkau memulihkan umat-Mu yang sakit di dalam nama Yesus oleh kuasa darah dan tubuh Kristus. Sembuh mereka. Apapun sakit penyakit diangkat dalam nama Yesus. Ada mujizat Tuhan yang terjadi dalam nama Yesus. Atas setiap umat-Mu yang sakit, sembuh, sehat dalam nama Yesus. Dan juga atas umat-Mu yang punya persoalan Tuhan, Engkau memberikan jalan keluar di dalam nama Yesus. Umat-Mu yang terima percobaan, mereka terima kemenangan dalam nama Yesus. Dan bahkan juga mereka yang sedang susah, Engkau pun juga memberikan penghiburan. Mereka yang kekurangan, Engkau limpahi berkat Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk umat-Mu yang dekat maupun yang jauh. Engkau pun menyertai dan memberkati. Usaha dan pekerjaan yang mereka sedang geluti dan sedang mereka kerjakan, diberkati, diberikan keberhasilan, kesuksesan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Limpah berkat tercurah atas setiap umat-Mu dalam usaha dan pekerjaan mereka. Limpah hikmat kepada setiap umat-Mu, anak-anak-Mu yang sedang studi, sedang sekolah di sana Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Dan limpah kebaikan kepada setiap anak-anak-Mu, mulai dari anak-anak sekolah minggu sampai dengan orang tua dan orang dewasa. Semua terima anugerah dan berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan akhiri ibadah ini. Kami arahkan tangan kami kepadamu Tuhan. Berkat damai sejahtera sukacita yang datang daripadamu, kami siap untuk menerimanya. Bapak Ibu, angkat kedua tangan saudara. Terimalah berkat Tuhan. Berkat yang dahsyat dan luar biasa. Apa yang tidak kita pikirkan, apa yang tidak timbul di hati kita, Tuhan sediakan buat kita semua. Yakin dan percayai berkat Tuhan yang dahsyat itu. Diberkati engkau dengan keluargamu, diberkati engkau dengan rumah tanggamu, diberkati engkau dengan anak cucu menantumu, diberkati engkau dengan segala usaha pekerjaanmu, diberkati engkau yang dekat maupun yang jauh, diberkati engkau dengan studimu, diberkati engkau dengan aktivitasmu, diberkati engkau dengan pelayananmu, diberkati engkau dengan segala apa yang kau kerjakan hari-hari ini Tuhan. Kami percaya di dalam nama Yesus, berkat-Mu tercurah diberikan oleh Bapa di dalam anaknya Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus, memberkati Bapak Saudara mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya terima berkat Tuhan, mari semua kita berkata amin. Puji Tuhan. Selamat bagi Bapak Ibu yang menerima bahasa yang baru yang Tuhan berikan. Pakai itu untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk membangun komunikasi Bapak Ibu dengan Tuhan, untuk meneguhkan iman Bapak Ibu, menguatkan iman bagi Bapak Ibu. Tuhan Yesus naik, Roh Kudus turun, dan kita menjadi kuat, akan terus menjadi berkat dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin.